Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan juga boleh menuntun saya ada kembali di Brisbane ini, ya, bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, mungkin 4 tahun lalu saya ada di sini, ada camp, ya, family camp, dan kembali untuk saat ini ada lagi di kota ini. Puji Tuhan, saya bersama dengan istri datang, ya, kami ada pelayanan di Sydney, dan puji Tuhan dalam rencana dan perkenanan Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah tentunya mengundang saya lagi melayani di tempat ini. Puji Tuhan, haleluya. Dan khususnya Christmas celebration di GBD Brisbane dan El Gibor, ya, Gold Coast, ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya menit-menit ke depan ketika kita terima kebenaran firman Allah dan kita imani firman itulah berkat bagi setiap kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Baik, langsung saja kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, saya diberikan ayat oleh Pastor Jerry dalam Matius pasal yang pertama, Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20, ya, bagian C, ya, atau di terakhir itu, ya, terakhir Matius 1 ayat 20, ya. Saya baca saja semua ayat ini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab, ya, ini kita garis bawahi di sini, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Katakan amin. Puji Tuhan. Ya. Tentunya kita memahami, kita mengerti kisah, ya, Natal, kelahiran Yesus Kristus. Ya. Pada masa itu ketika malaikat Tuhan berkunjung kepada Yusuf, menyampaikan sebuah berita. Harusnya ini adalah berita sukacita, berita yang luar biasa. Tetapi ya bagi Yusuf pada saat itu pertama dia dengar berita ini, ya ini mungkin seperti disambar geledek, saudara, ya. Karena statusnya saat itu dia, Yusuf dengan Maria, tunangan, saudara. Ya. Dan kita mengerti, memahami, ya, dalam tradisi Yahudi, ya, dalam status bertunangan seperti itu, kemudian diungkapkan bahwa, ya, sudah mengandung, sudah hamil, ya. Ini sesuatu merupakan aib tentunya. Ya. Dua hal yang harus dilakukan pada saat itu. Ya. Bahwa Maria pasti akan dihukum, ya, karena melanggar, ya, budaya yang ada, istiadat yang ada pada saat itu. Ya. Tidak ada pilihan lain bagi seorang Yusuf. Dia harus melakukan sesuatu, ya. Dia harus menceraikan baik-baik, ya, tunangannya Maria, ya, supaya dia tidak terkena dengan hukuman yang ada pada masa itu. Ya. Nah, dalam kegalauan dari Yusuf, karena apa yang dia harus lewati pada saat itu, malaikat Tuhan datang menyampaikan, ya, menyampaikan sesuatu kepada Yusuf. Yusuf, jangan engkau menceraikan dia. Ya. Bahwa kandungan dari Maria ditulis dalam Alkitab di sini, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Puji Tuhan, haleluya. Saya harus menyambung ini, ya, di ayat yang ke-21, saudara. Ya.
Dalam ayat yang ke-21, ia melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus. Garis bawahi di sini, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Haleluya, puji Tuhan. Kandungan Maria karena pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika dia melahirkan seorang anak laki-laki, dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, manusia ciptaan Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Ya. Kalau kita berbicara tentang manusia, tentunya kita percaya bahwa manusia pertama, Adam dan Hawa, itu adalah ciptaan Tuhan. Katakan amin. Ya. Kita tidak percaya dengan tentunya teori yang lain ya tentang manusia itu. Ya. Dari mana asalnya? Kita percaya lewat kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan menciptakan manusia. Dan saya mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling tinggi nilainya dari semua ciptaan Tuhan yang lain. Sekali lagi, manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling hebat, yang paling tinggi nilainya. Saudara. Kenapa saya harus menyampaikan seperti itu, saudara? Karena manusia diciptakan Tuhan dengan tangan Tuhan sendiri, saudara. Allah menciptakan manusia dengan tangan Tuhan sendiri. Daya kreasi Tuhan. Ya. Ketika dia menciptakan manusia begitu luar biasa. Ya. Dia buat dengan tangan Tuhan sendiri. Ciptaan Tuhan yang lain dia menggunakan firman. Berfirmanlah Tuhan maka jadilah ini. Berfirmanlah Tuhan maka jadilah itu. Ya. Berbeda dengan manusia. Dia ciptakan manusia itu dengan buatan tangan Tuhan sendiri. Yang kedua, kenapa manusia itu ciptaan Tuhan yang paling tinggi nilainya? Karena dibuat segambar serupa dengan Tuhan. Ya. Manusia dijadikan Tuhan segambar serupa dengan Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, diberikan nafas Tuhan kepada manusia ketika dia sudah menjadi manusia, ya, dibuat dari tangan Tuhan sendiri, segambar serupa dengan Tuhan. Kemudian dihembuskan nafas Tuhan kepada manusia. Ya. Itu sebabnya manusia menjadi sebuah ciptaan Tuhan yang paling hebat, yang paling mulia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, manusia yang adalah ciptaan Tuhan, di Taman Eden itu, ketika manusia diberikan firman oleh Tuhan, semua di tempat ini kamu boleh nikmati, tapi satu ini tidak boleh kamu ambil, tidak boleh kamu apa-apakan, jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Semua bisa dinikmati. Karena memang Tuhan ciptakan manusia pada saat itu. Dan dia katakan bahwa berkuasalah atas seluruh yang ada. Tapi satu hal, jangan kau apakan dengan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Maka terjadi pada saat itu dalam free kehendak bebas manusia. Kita pahami saudara yang dikasihi Tuhan. Akhirnya manusia tergoda. Manusia tergoda menikmati buah pengetahuan baik dan jahat. Saat itu, ya, iblis masuk melalui ular. Ya. Media ular dipakai. Ya. Iblis pada saat itu coba mempengaruhi pikiran manusia. Ya. Dia saat itu tidak seperti kalau kita di Indonesia ada film Gondoruo besar, ya. Kemudian menakut-nakuti,
hahaha, gula apa gitulah ya, model-model begitu. Enggak, saudara. Ya. Bermain di pikiran manusia saja. Kamu nikmati ini, oh nggak bisa. Kamu udah dilarang untuk nikmati itu. Enggak. Kalau kamu nikmati itu, kalau kamu ambil itu, kalau kamu makan itu, kamu akan seperti Tuhan. Ya. Disinilah manusia pikirannya ditaklukkan. Wah, lumayan ini, sama seperti Tuhan. Ya. Jadi bisa seperti Tuhan, menciptakan ini, menciptakan itu. Ya. Tergodalah manusia, jatuh dalam dosa. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberikan penjelasan bagi setiap kita yang ada tentunya. Tragedi Taman Eden itu. Apa yang terjadi di Taman Eden itu? Satu permasalahan serius terjadi di Taman Eden. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Ada permasalahan serius yang terjadi. Konsekuensi dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Kita lihat dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia bermasalah, saya namakan ini secara psikologi, manusia bermasalah dengan dirinya sendiri. Ketika Tuhan datang, ya, saudara baca dalam Alkitab, ketika Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saat itu dia takut berjumpa dengan manusia. Dan itu kata takut pertama muncul dalam Alkitab. Dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Serius, saya sudah menyelidikinya saudara. Ya, karena memang gak sulit menyelidikinya. Cuma dari 1 sampai ke 3. Muncul kata takut itu saudara. Mulai ada rasa takut dalam diri manusia. Mulai ada rasa tidak percaya diri dalam diri manusia. Dan itu terus berjalan dalam kehidupan manusia. Tokoh-tokoh dalam Alkitab sempat juga mereka merasa takut saudara. Orang-orang hebat dalam Alkitab. Karena itu memang produk dosa. Soal rasa takut itu. Rasa khawatir itu, saudara. Abram ketika dia pergi ke Mesir dalam perjalanannya menuju tempat di mana Tuhan janjikan dia, tanah perjanjian. Kita melihat di situ, kita baca dalam Alkitab, Abram dia takut. Dia sampaikan kepada istrinya, saya nggak tahu panggilan Abraham kepada istrinya apa. Entah dia panggil mam, beb, honey, atau Sar lagi. Pokoknya dia sampaikan ini, kalau ada orang tanya perihal hubungan kita berdua, kasih tahu aja kita ini bersaudara. Ya memang sepertinya nggak salah, saudara. Karena memang sama-sama mereka datang dari tanah Ur Kasdim. Serumpun mereka, saudara. Sama-sama. Masih kerabat lah, saudara. Tapi motivasi Abram menyampaikan seperti itu. Dia takut jangan-jangan istrinya yang cantik bernama Sarai itu. Ini cantik sekali Sarai, saudara. Kalau saudara nggak percaya nanti, kalau saudara ke atas mana ya? Kalau sudah sampai di sana, ya saudara carilah mana itu Tante Sarai. Dia cantik luar biasa. Sehingga seorang Abram katakan, kalau orang tanya kita berdua, bilang aja keluarga. Dia takut jangan-jangan Sarah istrinya diambil, dia dibunuh, saudara. Satu pengalaman yang luar biasa, saudara. Begitu juga pengalaman dari seorang yang bernama Elia. Dia juga rasa takut. Padahal Elia itu, saudara, dia melakukan satu pelayanan yang hebat, yang luar biasa. Demonstrasi kuasa Tuhan yang spektakuler. Dia minta kepada Tuhan supaya membakar korban persembahan yang ada. Yang di sekeliling korban persembahan itu tidak ditaruh bensin, minyak tanah atau apa, hanya air. Tapi dia minta kepada Tuhan, turunkan api dari langit. Maka terjadilah seperti itu. Dia kejar Nabi Baal, Nabi hutan, dipenggal kepala mereka. 400 Nabi Baal, Nabi hutan.
maka dia dapat, kalau bahasa kita di sana, dapat fatwa. Ya. Apa itu fatwa? Ya. Semacam ultimatum begitu, ya, bahwa kepalanya akan sama dengan Nabi Baal, Nabi hutan, dipenggal. Elia nggak berkata mana itu Isabel yang bikin sebel itu. Ya. Rupanya seorang Isabel, wanita, bisa bikin takut pria, saudara. Jadi bukan cuma pria bisa bikin takut wanita. Wanita bisa bikin takut pria. Dia lari ke satu tempat. Dia bersembunyi di satu tempat dan dia berkata, Tuhan sampai di sini saja, matilah aku. Karena ada rasa khawatir, rasa takut. Itulah kondisi manusia. Dan terus memang berjalan sampai saat ini. Kadang-kadang kita muncul rasa takut, rasa khawatir dalam hidup ini. Itu produk dosa. Yang kedua, saudara, tragedi di Taman Eden membuat manusia bermasalah secara sosiologi, bermasalah dengan sesama manusia itu sendiri. Tuhan datang, kemudian mulai mereka saling mempersalahkan. Tuhan, gara-gara ini wanita yang kau tempatkan di sisiku, dia yang ngasih, makanya aku nikmati. Ya. Nah, sekarang mau tanya, ya, yang salah duluan siapa? Adam atau Hawa? Saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Dan itu terus berjalan dalam kehidupan manusia. Keturunan dari Adam dan Hawa. Ya. Kain membunuh adiknya Habel. Dan itu terus berjalan. Ya. Sesama manusia saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Terjadi konflik horizontal. Ya. Itulah produk dosa. Dan yang ketiga, saudara, manusia bermasalah secara kosmologi. Manusia bermasalah dengan bumi pijakan manusia itu sendiri. Tuhan mengutuk tanah pijakan manusia. Di mana manusia harus bersusah payah, berjerih lelah untuk mendapatkan rezeki yang tumbuh onak dan duri. Ini seringkali terjadi tentunya, saudara. Ya, mudah-mudahan kita yang ada di tempat ini di seberang lautan dari negara kita, ya. Walaupun kita bekerja dan sebagainya, tapi tetap kita mengutamakan Tuhan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya. Pernah saya melayani karena memang sudah sering saya ke situ, ke gereja itu di New York. Setiap kali saya hadir, itu anak Tuhan lagi baru mau khotbah, dia udah pergi. Ya, dia pergi. Saya penasaran nih kenapa? Apa dia nggak suka saya khotbah atau gimana gitu? Ya. Datang berikut begitu juga. Akhirnya saya tanya sama gembala, Pastor, kenapa itu anak Tuhan yang di sana itu, bapak yang di sana itu dia keluar selalu setiap kali saya bawa firman? Oh iya, udah waktu dia harus kerja. Oh jadi dia ke gereja cuman kasih salam sama Tuhan, ya. Pujian penyembahan dia muji Tuhan, mau firman dia pergi, saudara. Ya. Sibuk dengan pekerjaan, ya memang ya itulah konsekuensi juga dari dosa yang ada, saudara. Manusia susah bekerja dan sebagainya. Tapi anak-anak Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, saudara, manusia bermasalah secara teologis. Manusia bermasalah dengan Tuhan penciptanya. Akibat dosa dijelaskan dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Akibat dosa, ya, hilang kemuliaan Tuhan. Upah dosa adalah maut. Pada saat itu, saudara, kalau kita baca dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dan dari mana ia diambil. Ya.
inilah yang terjadi. Diusir dari Taman Eden. Dan Tuhan taruh di sana malaikat yang menjaga Taman Eden. Ada pedang bernyala-nyala. Ya, untuk supaya manusia tidak bisa lagi masuk ke taman itu. Terjadi permasalahan serius. Ya. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia hidup dalam dosa. Dijelaskan dalam Alkitab. Dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7. Semua manusia lahir dikandung di dalam dosa. Setiap manusia terus membawa tabiat dosa itu dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentunya harus ada solusinya dengan hal ini. Dari apa yang dialami oleh manusia, khususnya ketika manusia bermasalah dengan Tuhan pencipta. Haleluya. Dan kita baca dalam Alkitab, saudara, Kristus Yesus, dialah solusinya. Yesus Kristus, dialah yang menyelamatkan umat manusia. Apa yang kita baca dalam ayat pokok kita tadi, saudara. Itulah yang memberikan penjelasan yang kuat bagi kita. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Katakan amin. Kenapa, saudara? Kalau kita baca dalam Alkitab, dalam Matius pasal 1 ayat 20 bagian C tadi. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lukas pasal 1 ayat 34, saya baca juga ini saudara. Lukas pasal 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kenapa pribadi Yesus yang dapat menyelamatkan umat manusia? Dari ayat pembacaan ini saudara, karena Yesus, di dalam Yesus tidak ada natur keberdosaan. Katakan amin. Haleluya. Sekali lagi, semua manusia berdosa, tetapi pribadi Yesus tidak ada natur keberdosaan dalam dirinya. Karena dia dilahirkan, dikandung oleh pekerjaan Roh Kudus. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Oleh pekerjaan Roh Kudus, bukan karena hubungan dari seorang Yusuf dan Maria, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya hanya Yesus yang mampu menyelamatkan hidup kita. Kita bangga memiliki Yesus yang ajaib. Yesus yang luar biasa. Yesus yang tidak ada keberdosaan dalam tubuhnya. Dia yang menyelamatkan hidup kita. Dia yang mampu melakukan karya penyelamatan di dalam hidup kita. Haleluya. Karena kelahiran Yesus, sekali lagi, kelahiran Yesus oleh pekerjaan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Kelahiran Yesus karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Sekali lagi kenapa Yesus sanggup menyelamatkan hidup kita? Karena di dalam Yesus tidak ada natur keberdosaan. Yang kedua, hanya Yesus yang sanggup melakukan penyelamatan itu. Mengganti kutuk yang harusnya kepada manusia. Dia yang menggantikan posisi itu di kayu salib. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa Yesus itu menyelamatkan hidup kita? Karena hanya Yesus yang sanggup mengalahkan maut. Upah dosa adalah maut.
Yesus yang sanggup mengalahkan maut. Dia bangkit dari dari kematian di hari yang ketiga. Katakan amin. Sehingga kita bangga, saudara, bahwa kita menyembah, melayani bukan kepada Allah yang mati, tapi kepada Tuhan yang hidup. Amin, saudara. Haleluya. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Sekian banyak tokoh-tokoh di dunia ini. Saya membaca sebuah buku, 100 tokoh berpengaruh di dunia, karangan Michael Hart. Dia menempatkan number 1 di buku itu, Nabi Muhammad. Ya, mungkin biar laku di Indonesia, nggak apa-apa. Yang kedua, Isaac Newton. Baru ketiga, Nabi Isa, Yesus. Keempat baru Buddha, Siddhartha Gautama. Keenam mungkin Rasul Paulus. Banyak sekali tokoh-tokoh yang disebutkan di situ. Tapi dari 100 tokoh itu, saudara, 99 tokoh yang ada, ketika mereka meninggal, mereka mati. Sampai saat ini mereka masih dalam kuburan. Mereka lupa bangun, saudara. Beda dengan pribadi Yesus. Haleluya. Dia bangkit hari yang ketiga. Al-Masih kita hidup. Paulus berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan kami. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Itu sebabnya kita bangga bahwa kita percaya kepada Yesus. Dia bukan hanya mati di kayu salib, tapi dia bangkit hari yang ketiga. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kelahiran Kristus. Sekali lagi kelahiran Kristus. Oleh pekerjaan Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa kehadiran Yesus ke dalam dunia ini karena mujizat. Amin, saudara. Roh Kudus pembuat mujizat. Dan saya percaya juga dalam perjalanan hidup kita. Ada tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menangkap pesan-pesan ilahi dalam hidup kita. Sehingga kita membuka hati untuk percaya kepada pribadi Kristus. Saya percaya bahwa mujizat terbesar dalam kekristenan ketika setiap kita diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus, dia bukan hanya sekedar ada bersama dengan Yesus pada masa Yesus dikandung dalam tubuh Maria. Roh Kudus bukan hanya ada pada saat Kristus harus dibawa kepada kematian. Roh Kudus bukan hanya ada pada saat dia membuka batu yang menutup kubur Yesus, membangkitkan Yesus. Tapi Roh Kudus ada bagi setiap kita orang yang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus adalah kekuatan bagi kita sampai saat ini. Dia memberikan kita kesanggupan melewati banyak hal dalam perjalanan hidup ini. Dia menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu, saudara. Dan kita boleh mengalami selalu dalam perjalanan hidup kita dari mujizat satu kepada mujizat yang lain. Dari kemenangan satu kepada kemenangan yang lain. Andalkan terus kuasa Roh Kudus itu, saudara. Haleluya. Roh Kudus adalah pembuat mujizat. Enggak usah pikirkan hal-hal yang lain. Soal manifestasi roh dan sebagainya, saudara. Jangan kejar itu, saudara. Kejar yang namanya pemberi manifestasi itu. Yaitu Roh Kudus itu dalam hidup kita. Karena ketika kita intim dengan dia. Ketika kita berserah kepada Roh Kudus itu. Dia akan memberikan kita kesanggupan. Haleluya, puji Tuhan. Dia akan memberikan kita kemampuan melewati banyak hal dalam perjalanan hidup kita. Kita manusia ini, saudara, ada banyak hal yang mempengaruhi hidup kita. Ada masalah, ada pergumulan. Itulah manusia. Selagi kita masih ada di bumi, saudara, ada banyak tantangan. Wajar. Tidak ada yang kebal dengan tantangan, dengan pergumulan yang ada. Mau pendeta, mau jemaat, sama saja. Artinya semua kita diperhadapkan dengan masalah yang ada.
Cuman mungkin pendeta, dia berusaha untuk selalu senyum, puji Tuhan, haleluya. Ketemu siapa saja. Nggak mungkin saudara ketemu dengan Pastor Jerry terus, Pak Pendeta, Pastor saya ada masalah, saya ada pergumulan. Oh iya sama, saya juga. Enggak saudara, selalu akan diberikan, Tuhan pasti berikan jalan keluar, Tuhan pasti kuatkan, Tuhan pasti mampukan. Dan saya percaya juga, setiap kita yang ada, sekali lagi, kekuatan Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dan menuntun setiap kita untuk mengalami sekali lagi mujizat satu kepada mujizat yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Pada perayaan Natal hari ini Tuhan, kami boleh mendapatkan pesan firman Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengutus Yesus Kristus. Oleh pekerjaan Roh Kudus, Dia ada di muka bumi. Dia melakukan karya penyelamatan yang luar biasa. Dan setiap kami yang ada, yang sudah mengambil keputusan percaya kepada pribadi Yesus, kami juga dibenarkan, diselamatkan. Kami sungguh percaya akan kekuatan kuasa-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami, menyanggupkan setiap kami untuk mengalami perkara-perkara hebat dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang ada pada saat ini Tuhan, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang susah dihiburkan dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, tertutup jalan Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Ada Tuhan, ada mujizat, ada Roh Kudus, ada mujizat bagi kami. Tuhan terus menilai pelayanan di tempat ini, memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan, Pastor Jerry dan keluarga, memberkati pelayanan di Brisbane, El Gibor, Gold Coast. Diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.